firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal duniawi sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan hal-hal surgawi. Yang duniawi berasal dari Allah. Yang duniawi sifatnya sementara, fana, dapat hilang, dapat rusak. Karena yang duniawi tak ada yang abadi. Sedangkan yang surgawi adalah kekal, seperti Allah yang kekal. Begitu pula dengan hikmat duniawi dan hikmat surgawi. Hikmat duniawi mengandalkan kepintaran manusia dan berpusat pada akal atau kepintaran otak semata. Hikmat surgawi terwujud dalam iman kepada Allah karena dipimpin oleh Roh Allah. Manakah yang kita pilih? Yang duniawi atau yang surgawi? Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang memiliki hikmat Allah pasti berkata-kata berdasarkan hikmat dan Roh Allah, memahami hal-hal rohani dan menilai segala sesuatu berdasarkan Allah. Orang yang memiliki hikmat Kristus pasti menanggalkan cara hidup duniawi karena hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Rasul Paulus mengakui bahwa dunia memandang salib dan cara hidup Kristus sebagai sebuah kebodohan. Tetapi orang-orang yang menyadari kasih dan penebusan Tuhan pasti tahu bahwa apa yang dipandang kebodohan bagi dunia justru dipilih Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Orang yang memiliki hikmat Allah menyadari sepenuhnya kuasa Allah dalam hidupnya. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat bahwa yang diberitakan para rasul adalah hikmat Allah. Maka itulah yang harus diikuti sebagai pedoman dan pegangan hidup berjemaat. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kita adalah orang Kristen. Tetapi sudahkah kita memiliki hikmat Allah? Sebagai orang yang diselamatkan melalui hikmat salib, apakah cara hidup kita adalah cara hidup yang berdasarkan salib Kristus atau justru hikmat duniawi? Ini adalah sebuah perenungan yang mengkoreksi kehidupan kita. Hikmat Allah bukan soal pengetahuan teoritas tentang isi Alkitab. Hikmat Allah adalah soal sikap hidup yang meneladani Kristus dan penderitaannya. Mengasihi meskipun dibenci. Setia walaupun menderita. Melayani dengan sungguh-sungguh walaupun dikritik. Melakukan kebenaran meskipun ada godaan untuk berbuat jahat. Kita bersyukur bahkan saat hidup penuh kesulitan. Hikmat Allah hanya dapat bekerja dalam diri seorang yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita memandang semua hal dengan pikiran Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari
Kita seringkali kesulitan memahami rencana Allah. Kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus ketika kita mengandalkan hikmat manusiawi. Hidup kita tidak mengalami sukacita saat mengalami pergumulan. Akibatnya kita tidak dapat melihat rencana indah Allah. Sebaliknya, jika bersandar pada hikmat-Nya, kita akan mengalami mujizat Allah. Firman Tuhan ini mengajarkan kita agar memiliki hikmat dari Allah, bukan hikmat manusia yang berasal dari dunia ini, yang fana dan sementara, tetapi hikmat yang kekal, yang membuat kita bersukacita, mengarahkan hidup pada hidup yang berkenan pada Allah. Karena itu marilah kita menerima Roh Allah agar kita hidup dengan penuh hikmat. Hikmat Allah akan menuntun kita memiliki pikiran Kristus dan melakukan kehendak Allah. Marilah kita jalani kehidupan kita ini. Marilah kita menghadapi pergumulan dengan mengandalkan hikmat Kristus. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga